Wanita buta ini bernama Suah, sedang duduk di kereta bawah tanah untuk pulang ke rumah. Tapi ia tidak tahu, orang yang duduk di depannya adalah seorang pembunuh berantai. Dan di saat itu terus menatapnya. Suah sampai di tujuan dan turun dari kereta. Pria itu pun mengikutinya. Suah merasa di belakang ada yang sedang mengikutinya. Di saat ingin mempercepat langkahnya, tiba-tiba sebuah pisau mengarah ke bagian pinggangnya. Pria itu mengarahkannya ke pojokan yang tidak ada orangnya. Suah hanya bisa menahan rasa ketakutannya, sambil menurutinya sambil perlahan-lahan memasukkan tangan ke dalam kantongnya. Di saat pembunuh itu tidak memperhatikan, ia mengeluarkan penyemprot dan menyemproti si pembunuh. Kemudian berlari kabur. Di tengah kepanikan ia tergelincir karena air di lantai. Pembunuh pun segera mengejarnya. Di saat kritis, ia menyentuh anjing pengarah orang buta. Karena ia yang peka, ia berdiri dan langsung lari. Akhirnya ia sampai di elevator. Tapi di saat pintu elevator belum tertutup, pembunuh mengeluarkan suntik antibius, dan langsung menusuki leher Suah. Di saat kritis, anjingnya menggigit kaki si pembunuh. Ia sekuat tenaga menarik keluar si pembunuh. Pembunuh sangat marah, dan mengeluarkan pisau kecil. Kemudian menusuk anjing tersebut. Mengeluarkan rasa ketidakpuasannya, anjingnya tetap mati. Melihat muka majikannya, dia baru menutup mata dengan tenang. Tapi ini barulah awal mimpi buruk bagi Suah. Beberapa hari yang lalu, Suah datang ke panti asuhan melihat teman lamanya. Perjalanan pulang tiba-tiba hujan deras. Ia menunggu sangat lama di terminal bus tapi tidak ada yang kunjung datang. Di saat itu tiba-tiba hujan berhenti. Dan seorang supir bertanya ia ingin kemana. Susah payahnya menunggu ada mobil yang datang. Suah tanpa pikir panjang langsung menaiki mobilnya. Saat naik ke mobil, Suah memegang kursi itu menggunakan kulit asli. Bahkan berkata dirinya tidak memiliki cukup uang untuk menaiki mobil pribadi. Di saat ingin turun, supir berkata, "Mobilku sama seperti mobil biasa." Dalam hati Suah berpikir ternyata di dunia masih banyak orang baik. Suah mencium di tempat duduk ada sebuah aroma yang menusuk hidungnya. Ingin membuka jendela untuk menghilangkan baunya. Tapi supir menghalanginya, dan membuka AC mobil. Kemudian memberikan Suah sebotol kopi. Mendapat perlakuan seperti ini, Suah merasa curiga. Supir melihatnya dari kaca mobil. Kopi di tangannya bahkan tidak dibuka, dan ingin membantunya untuk membuka. Suah menolaknya. Keduanya sedikit berdebat. Tiba-tiba mobil menabrak sesuatu. Suah ingin keluar dari mobil untuk memeriksa, tapi supir menghalanginya, mengatakan dia hanya menabrak seekor anjing. Tapi jelas-jelas ia mendengar suara teriakan wanita. Dan mana mungkin anjing bisa tertabrak hingga kaca mobil pecah. Kemudian ia mengeluarkan ponsel untuk menghubungi polisi. Tapi di saat itu supir mengeluarkan sikap aslinya. Ia dengan sekuat tenaga menarik Suah ke dalam mobil. Untungnya Suah bisa melawannya. Saat itu sebuah mobil lewat. Supir pun segera kabur dengan mobilnya. Setelah pulang, Suah meminta kakaknya untuk menemaninya ke kantor polisi untuk melapor kejadian tersebut. Tapi polisi mengabaikannya, mengatakan dirinya orang buta. Bukankah ini adalah sebuah lelucon? Kemudian menyuruh ia keluar dari kantor polisi. Kemudian keesokannya benaran ada orang yang menghilang. Polisi pun mendatangi Suah untuk mengetahui kejadian. Kali ini yang mengurusinya adalah Detektif Cho. Melihat ia adalah orang buta, masih sama seperti rekan kerjanya yang kemarin. Bertanya hal-hal sederhana. Kemudian selesai. Di saat ia ingin keluar, Detektif Cho, kamu kira-kira berumur 30-an tahun. Tinggi badan 175 cm. Agak kurus. Hal ini membuat ia kaget. Apakah wanita ini benar-benar tidak bisa melihat? Ternyata setelah Suah kehilangan penglihatan, inderanya yang lain menjadi lebih peka dibandingkan orang biasa. Detektif Cho pun terus melihatnya. Kemudian menanyainya beberapa pertanyaan dengan serius. Pertama, mobil itu sepertinya mobil pribadi. Karena kulit tempat duduk mobil itu kulit asli. Kedua, di dalam mobil ada bau alkohol. Mungkin penumpang sebelumnya pergi ke rumah sakit. Yang ketiga, supir itu kidal. Karena saat ia memberikan kopi, ia menggunakan jam tangan di sebelah kanan. Biasanya orang normal akan menggunakannya di tangan kiri. Yang keempat, kaca mobil itu rusak. Dan ia mendengar suara teriakan wanita. Jadi yang tertabrak itu seharusnya seorang wanita.
dan supir memasukkan korban ke dalam bagasinya. Setelah ada arahan, Detektif Cho pun mulai bergerak, pergi ke tempat rental mobil, dan menempelkan pengumuman. Hari itu tiba-tiba ada yang datang melaporkan, mengatakan dia melihat semua proses dengan mata kepalanya sendiri. Supir tidak menyetir mobil rental, tapi mobil mewah impor dari luar. Keduanya pun berdebat, dan menanyainya. Kamu pasti datang demi mendapatkan kompensasi kan? Gisop pun kelihatan kagok. Ditambah lagi penampilannya yang seperti itu. Ia pun ditarik keluar oleh Detektif Cho. Hingga hari ini, Suah dan Detektif Cho pergi keluar untuk memeriksa. Di saat membuka jendela, ia mendengar suara yang sama seperti hari itu muncul dari kursi belakang. Dan detektif mengatakan ini adalah jenis mobil yang khusus. Kursi belakang dan bagasi itu tergabung. Jadi di saat ingin membuka jendela akan muncul suara. Tapi mobil rental sama sekali tidak memiliki model mobil seperti ini. Saat itu, keduanya tiba-tiba menyadari apa yang dikatakan Gisop untuk benar. Kemudian detektif segera menelepon Gisop. Teleponnya tidak bisa dihubungi. Mereka tidak tahu, saat itu Gisop sudah diperhatikan oleh supir.